Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Puspita Dewi akan presentasi mengenai learners with physical disabilities and other health impairments. Pengertian dan klasifikasi. Anak-anak penyandang cacat atau gangguan kesehatan lainnya adalah mereka yang keterbatasan fisik atau masalah kesehatannya mengganggu kehadiran atau pembelajaran di sekolah sedemikian rupa sehingga membutuhkan layanan, pelatihan, perlengkapan, bahan, atau fasilitas khusus. Anak-anak penyandang disabilitas fisik mungkin juga memiliki disabilitas lain dalam bentuk apapun atau bakat khusus. Dengan demikian, karakteristik anak penyandang disabilitas fisik sangat bervariasi. Pengertian lain, karakteristik anak dengan keterbatasan fisik sangatlah beragam. Jika keterbatasan fisik anak sudah merambat ke bagian pendidikan, bukan hanya dokter saja yang dibutuhkan, namun juga guru spesialis. Peran dokter dan guru spesialis untuk memelihara kesehatan anak dan di saat yang sama meningkatkan apapun kemampuan yang anak punya. Bab ini seputar kondisi spesifik yang termasuk dalam salah satu 3 kategori: gangguan neuromotor, gangguan ortopedi, dan muskuloskeletal, dan kondisi lain yang memengaruhi kesehatan atau kemampuan fisik. Lalu ada klasifikasi. Anak-anak mungkin memiliki kelainan cacat bawaan atau cacat sejak lahir, atau mungkin memperoleh kecacatan melalui kecelakaan atau penyakit setelah lahir. Beberapa cacat fisik adalah relatif ringan dan sementara. Yang lainnya mendalam dan progresif, berakhir dengan ketidakmampuan total dan kematian dini. Beberapa penyakit kronis semakin umum tidak bisa berubah meskipun dengan penanganan terbaik. Ini merupakan kondisi yang tidak dapat disembuhkan. Penting untuk membedakan antara kondisi akut atau kronis. Penting juga untuk memahami perbedaan antara masalah episodik atau progresif. Yang nomor pertama, penyakit atau kondisi akut mungkin sangat serius atau parah, tetapi dengan pengobatan, yang mana mungkin termasuk rawat inap atau pengobatan yang diatasi, dan orang tersebut sembuh. Seseorang dengan infeksi serius atau yang mengalami kecelakaan serius dapat menjadi akut. Sakit atau berada dalam kondisi kritis untuk sementara waktu tetapi dapat sembuh. Yang nomor kedua, kondisi kronis sedang berlangsung. Itu tidak sembuh, bahkan dengan pengobatan terbaik pun itu sulit. Itu adalah kondisi yang tidak dapat disembuhkan. Cerebral, kelumpuhan bersifat kronis tidak dapat disembuhkan. Lalu ada yang ketiga, kondisi episodik. Terjadinya berulang kali, meskipun sebagian besar pada individu dapat berfungsi normal. Kemunculannya terbatas, terutama pada episode-episode atau yang berurutan. Episodik tidak selalu menjadi lebih serius atau parah dari waktu ke waktu. Asma dan kejang, gangguan epilepsi misalnya cenderung bersifat episodik. Yang nomor keempat, kondisi progresif. Salah satu yang menjadi semakin serius atau parah dari waktu ke waktu biasanya melibatkan lebih banyak kompilasi atau kerusakan. Distrofi otot merupakan salah satu contoh dari gangguan fisik masalah yang biasanya progresif. Sekarang ada ciri-ciri anak dengan disabilitas fisik. Yang pertama, anggota gerak tubuh kaku, lemah, dan lumpuh.
Yang kedua, kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna, tidak lentur, dan tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, tidak lebih kecil atau lebih besar dari biasanya. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, atau duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Apa sih yang perlu dilakukan jika ada gejala atau ciri-ciri yang telah disebutkan barusan? Sebagai orang tua ya, kita harus membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis secara rutin. Karena jika tidak, maka tubuh anak bisa bertambah kecacatannya. Entah itu bengkok, mengecil, kaku, membesar, dan lain-lain. Yang kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Harus nurut apa kata tenaga medis, gitu paling. Nomor 3, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dengan dan kembangkan potensi yang dimiliki anak. Saat ini banyak anak tunadaksa yang dapat berhasil seperti anak lain sebayanya. Nomor 4, memerlukan latihan rutin dan menggunakan alat bantu untuk mencegah bertambahnya kecacatan dan kemudahan melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu B, prevalensi dan kebutuhan. Apa sih prevalensi itu? Prevalensi adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia kedokteran, karakteristik yang dimaksud meliputi penyakit atau faktor risiko. Dikutip dari Wikipedia. Sekitar 300.000 pelajar di Amerika berada di kategori yang berhubungan dengan disabilitas fisik. 75.000 diantaranya memiliki cacat tulang, dan 225.000 diantaranya memiliki masalah kesehatan yang lain. Belum lagi siswa yang kecelakaan yang membuat otak trauma dan banyak disabilitas, atau anak dengan keterlambatan perkembangan. Kebutuhan dari anak-anak yang memiliki disabilitas fisik meningkat, sementara pelayanan kesehatan dan sosialnya tidak. Jadi, kebutuhan anak-anak ini banyak yang tidak terpenuhi. Ironisnya, perkembangan medis tidak hanya meningkat dalam mencegah atau menyembuhkan penyakit pasti dan disorder, tapi juga memastikan kelangsungan hidup dari anak dengan masalah kesehatan yang berat. Banyak anak dengan disabilitas yang berat dan banyak penyakit kronis atau luka berat yang di masa lalu tidak bisa bertahan lama, hari ini bisa memiliki kehidupan yang normal. Lalu yang ke poin C, ada neuromotor impairments. Pelemahan neuromotor disebabkan oleh luka pada otak atau spinal cord, kerusakan neurologi, yang juga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memindahkan salah satu bagian tubuh. Motor impairment, pelemahan neuromotor, bisa saja berhubungan dengan luka yang pernah dialami oleh otak sebelumnya, baik itu saat kelahiran atau setelah kelahiran seseorang. Traumatic brain injury atau TBI melibatkan kerusakan otak dengan identifikasi penyebab eksternal trauma setelah proses kelahiran. Namun, luka otak dapat diperoleh dari banyak penyebab non-traumatik, seperti hipoksia atau kekurangan oksigen di otak, infeksi otak, stroke, tumor, gangguan metabolisme atau yang disebut diabetes liver dan lain-lain,
atau racun dari zat kimia atau narkoba. Dalam banyak kasus kerusakan otak, tidak mungkin untuk mengidentifikasi penyebab yang tepat dari pelemahan neuromotor. Poin pentingnya ialah ketika sistem syaraf anak mengalami kerusakan, tidak peduli apapun penyebabnya, lemah otot atau kelumpuhan hampir salah satu sistemnya. Karena anak-anak tidak bisa bergerak seperti orang kebanyakan, tipe pendidikannya memerlukan peralatan khusus, prosedur yang khusus atau akomodasi dari disabilitasnya. Next, yang pertama ada cerebral palsy. Cerebral palsy bukanlah penyakit karena tidak menular, tidak berkembang, kecuali bahwa penanganannya bisa membuat komplikasi, dan tidak ada remisi. Merupakan seseorang yang mengalami kelainan pada aspek motoriknya, tetapi terkadang disertai pula dengan gangguan penyerta seperti gangguan emosi, bicara, kecerdasan, maupun sensorik. Ini merupakan contoh dari cerebral palsy. Beberapa orang dengan cerebral palsy hanya menunjukkan indikasi dari kerusakan otak, seperti pelemahan motorik. Yang lain bisa menunjukkan kombinasi dari simptom-simptom. Definisi dari CP biasanya mengarah pada kelumpuhan, kelemahan, kekurangan pada koordinasi dan atau disfungsi motorik lainnya yang disebabkan oleh kerusakan otak pada anak sebelum otaknya menjadi dewasa. Cerebral palsy ini tidak ada obatnya, tapi bisa juga perkembangan dari medis dan teknologi rehabilitasi menawarkan peningkatan dari harapan untuk menghasilkan disabilitas dari kerusakan neurologis. Ini bisa diobati dengan terapi fisik intensif dalam jangka waktu yang sangat lama dan dikombinasikan dengan prosedur bedah, yang mana ahli bedah memotong akar syaraf di bawah spinal cord. Spinal itu sumsum tulang belakang kalau gak salah, yang menyebabkan kejang pada otot kaki, yang memberikan beberapa anak CP lebih baik dalam mengontrol otot tertentu. Seperti treatment yang membolehkan beberapa anak yang tidak dapat berjalan untuk berjalan dan membantunya untuk berjalan lebih normal. Penyebab dan tipe. Sebelum kelahiran, infeksi kandungan, penyakit kronis, trauma fisik atau kandungan yang terdapat zat beracun atau X-rays bisa menyebabkan kerusakan otak sejak janin. Beberapa individu dengan CP memiliki kapasitas intelektual normal atau di bawah rata-rata, dan beberapa tes melibatkan kumpulan bakat. Selanjutnya, mengajar anak dengan CP menuntut kompetensi dalam berbagai aspek pada pengajaran khusus dan pengalaman bekerja dengan berbagai kondisi keterbatasan dalam setting multidisipliner. Yang kedua ada seizure disorder atau epilepsi. Orang dengan epilepsi memiliki kejangan. Sekitar 6% dari populasi akan memiliki kejang dalam hidupnya. Tapi banyak dari mereka yang tidak didiagnosa memiliki epilepsi karena tidak mengalami kejang yang berulang. Kejang menggambarkan aktivitas otak yang tidak normal. Jadi, tidak mengejutkan bahwa banyak terjadi pada anak-anak dengan disabilitas fisik
atau retardasi mental atau cerebral palsy dibanding anak yang tidak memiliki disabilitas. Ini ya, epilepsi kurang lebih. Umumnya penyebab dari epilepsi adalah kurangnya asupan oksigen pada otak atau hipoksia tadi, gula darah rendah, hipoglikemia, infeksi, dan trauma fisik. Pada banyak kasus, penyebabnya tidak diketahui. Beberapa dari kejang mungkin terus terjadi, yang mungkin merusak otak atau mengganggu fungsinya. Yang harus diperhatikan ialah dengan penanganan yang tepat, kejang dapat dikontrol. Kejang dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan klasifikasinya masih menjadi perdebatan oleh ahli neurologi. Namun pendidik harus mengetahui bahwa kejang bisa jadi berbeda, setidaknya ada dari dimensi bawah. Duration bisa beberapa detik atau beberapa menit. Frekuensinya acap kali terjadi setiap beberapa menit atau bahkan satu kali dalam setahun. Onset bisa terjadi dengan stimulus yang bisa diidentifikasi atau tidak berhubungan dengan lingkungan, dan bisa benar-benar tidak diduga atau didahului oleh sensasi internal tertentu. Movement bisa karena pergerakan kompulsif mayor atau hanya simptom motorik minor. Causes bisa disebabkan karena berbagai kondisi seperti demam tinggi, keracunan, trauma, dan pada banyak kasus tidak diketahui penyebabnya. Associated disabilities bisa berhubungan dengan kondisi disabilitas yang lain atau tidak berhubungan pada masalah medis atau disabilitas manapun. Kontrol bisa saja dikontrol penuh oleh narkoba atau obat-obatan. Jadi individu tidak memiliki kejang lagi, atau mereka hanya dikontrol secara parsial saja. Nah, ini untuk educational implication-nya. Separuh dari anak seizure disorder atau epilepsi memiliki kecerdasan rata-rata atau bahkan di atas rata-rata. Meskipun beberapa anak dengan seizure disorder memiliki disabilitas, beberapa lagi tidak memiliki. Di samping memperoleh nasihat menangani anak dengan seizure disorder, guru harus mengetahui pertolongan pertama untuk epilepsi. Beberapa anak yang tidak memiliki retardasi mental tapi memiliki kejang menunjukkan masalah dalam belajar dan berperilaku. Masalah tersebut bisa ada mungkin karena kerusakan yang dialami otak, atau efek samping dari obat, atau hasil salah pengelolaan dari guru ataupun orang tua. Guru harus waspada bahwa kejang bisa mengganggu perhatian anak untuk mengikuti pelajaran. Anak dengan epilepsi biasanya lebih emosional atau memiliki gangguan perilaku dibanding anak-anak yang tidak epilepsi. Selanjutnya ada spinal bifida and other spinal cord injuries. Cacat lahir ketika sumsum tulang belakang bayi gagal berkembang dengan baik. Seperti ini. Nah, jadi kayak ada benjolan di belakang sumsum tulang belakangnya ya, di luar. Education implication-nya, beberapa anak dengan kerusakan spinal cord bisa berjalan dengan bebas, yang lain butuh penahan, dan lainnya menggunakan kursi roda. Kurangnya sensasi dan kemampuan untuk mengontrol fungsi tubuh juga tergantung pada penyebab dari luka. Oleh karena itu, implikasi untuk pendidikan sangat bervariasi, namun faktor di lain kelemahan otot atau kelumpuhan itu sendiri berefek pada kemampuan anak untuk berjalan. Analisis yang hati-hati pada pemberian hati-hati.
dan dorongan lingkungan untuk berjalan sangat penting. Beberapa anak memiliki masalah medis akut yang mungkin mengarah untuk dirawat inap berulang kali untuk operasi atau penanganan dari infeksi. Karena siswa dengan spina bifida memiliki kekurangan dalam merasakan sensasi luka. Dia mungkin memiliki masalah dalam orientasi spasial, penilaian spasial, rasa arah, dan jarak, organisasi keterampilan motorik, dan citra tubuh atau kesadaran tubuh. Maaf, salah. Oke, sorry. Dilanjut. Namun, guru harus mengetahui apa yang harus dilakukan atau menghadirkan pertolongan dari perawat sekolah. Next, ada orthopedic and musculoskeletal disorder. Dua kondisi umum muskuloskeletal yang mempengaruhi anak dan remaja ialah muscular dystrophy dan juvenile rheumatoid arthritis. Muscular dystrophy merupakan penyakit turunan yang ditandai dengan pelemahan progresif yang disebabkan oleh degenerasi serat otot. Mekanisme biologi yang tepat untuk bertanggung jawab belum diketahui dan belum ada penyembuhan untuk saat ini. Sementara juvenile rheumatoid arthritis merupakan penyakit yang berpotensi untuk melemahkan, di mana otot dan sendi berpengaruh. Untuk penyebab dan obatnya belum ditemukan juga. Penyakit itu bisa menjadi kondisi yang sangat menyakitkan dan terkadang juga komplikasi dengan demam, masalah pernafasan, masalah jantung, dan infeksi pada mata. Di antara anak dengan disabilitas fisik seperti cerebral palsy, artritis mungkin faktornya lebih kompleks yang mempengaruhi sendi dan batas gerak. Dari seluruh kondisi, muscular dystrophy dan artritis tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang, kecuali jika ada lagi kondisi disabilitas yang lain. Berdasarkan pada masalah di atas, pendidikan khusus sangat penting untuk meningkatkan kemampuan gerak anak, untuk memastikan postur yang tepat dan posisi yang dirawat, untuk menyediakan edukasi sembari dirawat di rumah sakit atau di rumah, dan lainnya untuk membuat pengalaman pendidikan senormal yang bisa ia dapatkan. Oke. Ini untuk other condition affecting health or physical ability. Selain yang telah dibahas sejauh ini, terdapat beragam penyakit gangguan fisiologis, malformasi kongenital, dan cedera dapat mempengaruhi kesehatan dan kemampuan fisik siswa dan membuat kebutuhan untuk pendidikan khusus dan layanan terkait. Asma, contohnya asma ini ya, merupakan penyakit paru-paru yang akhir-akhir ini meningkat dan dikategorikan sebagai peradangan episodik. Asma ini termasuk episodik yang membuat seseorang kesulitan untuk bernafas. Asma yang berat bisa menjadi ancaman hidup dan pada beberapa kasus bisa membatasi aktivitas seseorang. Nah, selanjutnya ada cacat bawaan dan gangguan bisa terjadi di sistem organ mana saja, dari yang kecil hingga yang fatal. Pada struktur dan fungsi, pada banyak kasus yang tidak diketahui, ada yang dari gen dan bisa disebabkan oleh infeksi, kehamilan,
atau penggunaan zat terlarang oleh ibu saat kehamilan, misalnya fetal alcohol use atau FAS, adalah salah satu sindrom yang menyertakan cacat dan retardasi mental yang disebabkan karena ibunya bisa minum alkohol saat hamil. Next. Nah, udah di kesimpulan. Orang dengan keterbatasan fisik atau perbedaan seringkali memandang pada ketakutan, digoda, ditolak dalam kehidupan sosial, atau diperlakukan dengan kejam. Sesekali orang merasa malu mengenai keterbatasan yang dimiliki oleh orang lain, tidak berusaha untuk mengerti bagaikan perasaan orang yang mengalami keterbatasan, terutama anak-anak, sehingga perlu diperhatikan khusus terutama dari orang tua, guru, teman, dan lingkungan sekitar yang dapat memahami keterbatasan fisik anak. Peran lingkungan sangat berpengaruh dalam pengembangan kemampuan anak, setidaknya dalam mengurus dirinya sendiri. Begitu juga dengan anak berbakat khusus. Sangat penting untuk mengembangkan kemampuan spesifiknya yang membedakan dengan anak pada umumnya, sehingga perlu layanan pendidikan khusus untuk mendampingi dan mengembangkan kemampuan yang di atas rata-rata. Thank you. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ada quotes di akhir. Disability is a matter of perception. If you can do just one thing well, you are needed by someone. By Martina Navratilova. Thank you.